kalian bertanya-tanya tentang apa sih itu perusahaan jasa? Nah, untuk menjawab rasa penasaran tersebut, kali ini kita akan membahas tuntas materi tentang konsep dasar akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memberikan pelayanan atau jasa kepada pelanggan untuk memperoleh keuntungan tanpa menghasilkan atau menjual barang berwujud. Persamaan dasar akuntansi dapat ditulis sebagai berikut, yaitu aset atau harta sama dengan liabilitas atau utang ditambah ekuitas atau modal. Akun atau rekening adalah alat yang digunakan untuk mencatat, mengelompokkan, dan meringkas transaksi keuangan yang memiliki karakteristik yang sama. Untuk memudahkan pencatatan dan pengelompokan transaksi, setiap akun biasanya diberikan kode tertentu. Berikut beberapa contoh akun yang sering digunakan dalam perusahaan jasa. Yang pertama, kas dengan kode akun 101, piutang jasa dengan kode akun 102, perlengkapan dengan kode akun 103, dan pendapatan dengan kode akun 401. Teman sekalian pasti pernah mendengar tentang buku transaksi. Secara umum, buku transaksi adalah sebuah dokumen atau catatan yang menunjukkan bahwa suatu transaksi telah terjadi. Bukti transaksi digunakan sebagai dasar pencatatan akuntansi dan sebagai alat untuk memverifikasi kebenaran suatu transaksi. Pada slide ini dijelaskan tentang fungsi dan contoh bukti transaksi dalam akuntansi. Fungsi bukti transaksi yang pertama, bukti transaksi berfungsi sebagai bukti sah bahwa suatu transaksi benar-benar telah terjadi. Yang kedua, bukti transaksi membantu memudahkan pencatatan keuangan karena data transaksi sudah tercatat dengan jelas. Yang ketiga, bukti transaksi dapat mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan karena setiap transaksi memiliki bukti yang dapat diperiksa. Yang keempat, bukti transaksi juga memudahkan proses pemeriksaan atau audit ketika perusahaan ingin mengecek laporan keuangannya. Selanjutnya, contoh bukti transaksi. Yang pertama, kwitansi, yaitu bukti penerimaan sejumlah uang. Yang kedua, nota, yaitu bukti transaksi jual beli yang biasanya diberikan kepada pembeli. Yang ketiga, cek, yaitu surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu. Dan yang keempat, bukti transaksi bank, yaitu bukti pengiriman uang melalui rekening bank. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai analisis transaksi yang terjadi pada perusahaan. Kita mulai dari transaksi pertama, yaitu saat pemilik menyetorkan modal sebesar 100 juta ke rekening perusahaan. Dari transaksi ini, perusahaan menerima tambahan dana sehingga kas di bank bertambah sebesar 100 juta. Karena dana tersebut berasal dari pemilik sebagai investasi awal, maka modal pemilik juga meningkat sebesar 100 juta. Jadi, dapat kita lihat bahwa transaksi ini menambah aset perusahaan sekaligus menambah modal perusahaan dalam jumlah yang sama. Contoh analisis selanjutnya adalah bank menerima setoran tabungan nasabah sebesar 50 juta rupiah. Jadi, kas bank bertambah sebesar 50 juta rupiah. Di sisi lain, tabungan nasabah bertambah karena dana tersebut merupakan kewajiban yang harus dikembalikan kepada nasabah sewaktu-waktu. Pada video ini, kita akan membahas dua contoh transaksi yang sering terjadi dalam perusahaan, yaitu pembelian peralatan kantor secara tunai dan pembelian perlengkapan kantor secara kredit. Melalui contoh sederhana ini, kita akan melihat akun apa saja yang terpengaruh, bagaimana pencatatannya, serta dampaknya terhadap aset dan kewajiban perusahaan. Soal yang pertama, perusahaan membeli peralatan kantor secara tunai sebesar 5 juta. Analisislah transaksi tersebut dan jelaskan akun yang terpengaruh. Mari kita analisis akun-akun yang terpengaruh dan dampak transaksi tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan. Perusahaan membeli peralatan kantor secara tunai sebesar 5 juta. Transaksi ini memengaruhi dua akun, yaitu akun peralatan kantor dan kas. Akun peralatan kantor bertambah karena perusahaan memperoleh aset berupa peralatan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional. Karena bertambah, akun peralatan kantor dicatat di sisi debit sebesar 5 juta. Sementara itu, akun kas berkurang karena perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar peralatan tersebut.
Pada akun aset, jika terjadi pengurangan maka dicatat di sisi kredit, sehingga akun kas dikredit sebesar 5 juta. Transaksi ini tidak mengubah jumlah total aset perusahaan karena hanya terjadi perpindahan dari satu bentuk aset, yaitu kas, menjadi aset lain berupa peralatan kantor. Oleh karena itu, liabilitas dan ekuitas tidak terpengaruh. Selanjutnya, kita akan melihat contoh kedua, yaitu pembelian perlengkapan kantor secara kredit sebesar 2 juta rupiah. Perusahaan memperoleh perlengkapan kantor senilai 2 juta rupiah sehingga akun perlengkapan bertambah. Karena perlengkapan merupakan akun aset, penambahannya dicatat di sisi debit sebesar 2 juta rupiah. Namun, perusahaan belum membayar secara tunai sehingga timbul kewajiban untuk membayar di kemudian hari. Kewajiban tersebut dicatat dalam akun utang usaha. Karena akun utang bertambah, maka dicatat di sisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Akun perlengkapan berada di debit karena aset perusahaan bertambah, sedangkan utang usaha berada di kredit karena kewajiban perusahaan juga ikut bertambah. Transaksi ini menyebabkan total aset dan total liabilitas meningkat secara bersamaan. Dari kedua contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi akun yang berbeda, tergantung pada cara transaksi dilakukan. Pembelian secara tunai menyebabkan perubahan pada akun-akun aset, sedangkan pembelian secara kredit tidak hanya menambah aset tetapi juga menambah kewajiban perusahaan. Jadi kesimpulannya, perusahaan jasa adalah perusahaan yang memberikan layanan kepada pelanggan tanpa menghasilkan barang fisik seperti bank, salon, hotel, dan bengkel. Dasar akuntansi menggunakan persamaan harta sama dengan utang tambah modal. Setiap transaksi harus memiliki bukti transaksi seperti faktur, kwitansi, atau nota sebagai dasar pencatatan. Sebelum dicatat, transaksi perlu dianalisis untuk mengetahui akun yang terpengaruh serta perubahan pada harta, utang, atau modal.